Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Yang pertama, perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi, masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. 3 aspek peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. 1. Keuntungan yang dapat diperoleh suatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri. 2. Kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri. 3. Mengenai globalisasi. Menurut Nopirin, PhD, untuk suatu barang tertentu faktor selera dapat memegang peranan penting. 1. Misalnya, mobil, rokok, pakaian. Meskipun satu negara tertentu telah dapat menghasilkan barang-barang tersebut, namun kemungkinan besar impor dari negara lain dapat terjadi. 2. Hal ini dikarenakan faktor selera, di mana penduduk negara tersebut lebih menyukai barang-barang buatan negara lain. Keuntungan melakukan perdagangan. 1. Pandangan para ahli ekonomi, mazhab di masa merkantalisme. Perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk sesuatu negara. Menurut mereka, suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri. 2. Pandangan ahli-ahli ekonomi klasik. Mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih logis untuk menerangkan perlunya perdagangan luar negeri dalam mengembangkan suatu perekonomian. Teori Ricardo, yang menerangkan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan. Berdasarkan kepada teori Ricardo tersebut, seluruh negara menjalankan sistem perdagangan bebas, free trade. Perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan perdagangan. Proteksi dan pembatasan perdagangan. Pengertian proteksi dan tarif. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Hal ini, misalnya dapat dijalankan dengan tarif, kuota dan sebagainya. Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Penggolongan tarif. A. Biaya ekspor. Pajak biaya yang dikenakan terhadap barang yang diangkut manusia ke negara lain. B. Biaya transito. Pajak biaya yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. C. Biaya impor. Pajak biaya yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan AK. Bentuk proteksi. Pengenaan tarif. Kuota. Pelarangan impor. Subsidi. Dengan adanya subsidi, produsen dalam negeri bisa menjual barangnya lebih murah, sehingga bisa bersaing dengan barang impor. Bentuk subsidi. Subsidi langsung berupa sejumlah uang tertentu. Subsidi per unit produksi. Tujuan proteksi. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Mendorong perkembangan industri baru. Mendiversifikasikan perekonomian. Menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Memperbaiki neraca pembayaran. Menghindari neraca pembayaran. Menghindari dumping. Menambah pendapatan pemerintah. Alat pembatasan perdagangan. Proteksi dan pembatasan perdagangan adalah kebijakan. Kebijakan pemerintah dalam membatasi atau mengurangi barang-barang yang diimpor. Halangan perdagangan dapat dibedakan kepada 4 jenis, tarif dan pajak impor, kuota pembatasan impor. Hambatan perdagangan bukan tarif dan pembatasan penggunaan valuta asing. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Definisi globalisasi adalah satu konsep yang sering dinyatakan orang pada masa ini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di Indonesia. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi. Perkembangan politik dunia. Semakin pentingnya praktek pasaran bebas. Perkembangan perusahaan multinasional. Berkembangnya investasi keuangan ke berbagai negara. Kemajuan teknologi dalam bidang teknologi informasi dan pengangkutan. Kebaikan dan keburukan globalisasi. Kebaikan globalisasi. Produksi dunia dapat ditingkatkan. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara.
Meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Keburukan globalisasi. Menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur. Memperburuk keadaan neraca pembayaran. Sektor keuangan semakin tidak stabil. Mempermudah prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Demikian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.